Sobat Gastu. Selamat datang di Gastu Podcast. Jadi hari ini perdana podcast Gastu ya. Kita akan bahas mengenai jatuh bangun selama pandemi. Dan kita juga udah hadir di sini narasumber kita. Mari kita sambut ini dia Ibu Mulyati Ningsih. Alhamdulillah baik. Ibu, aku mau nanya dong, kesan. Kok datang-datang langsung tanya? Bapak boleh. Kesan pertama Ibu gimana sih Bu pas dikabarin kita bakal kerja dari rumah, bakal belajar dari rumah, itu gimana sih? Pastinya bingung ya? Iya sih, Itu pastinya bingung. Pertama tuh pasti bingung. Kalian bingung nggak di rumah? Iya sih. Awalnya sih masih senang juga. Karena kita bisa balik di rumah. Tapi sekarang Bu, Kalian senang tapi guru bingung apa yang harus dikasih ya? Karena tidak semua guru pada awalnya tidak semua guru bisa gadget, bisa teknologi ya. Iya, enggak. Tapi lama-kelamaan mau tidak mau kita harus belajar, ya kan? Akhirnya untuk kita sudah menjadi familiar. Nah, kalian sendiri bagaimana? Iya, sama. Sama sih Bu, lumayan. Apalagi kan gak semua anak tuh punya Gadget ya. punya Kuota. strugglingnya tuh apa sih Bu? Kira-kira strugglingnya tuh Kendala. kendala tuh apa sih di awal pandemi itu? Kalau buat guru sendiri itu tadi, kita kan terbiasa dengan tatap muka, menghadapi anak secara langsung. Kemudian kita sekarang harus menyiapkan bahan yang berbeda dari itu, tetapi materi harus sampai. Jadi mau tidak mau kita harus mengadakan membuat strategi supaya materi yang kita sampaikan sampai ke anak. Karena kalau sudah di rumah pasti berbeda kan. Iya, Kalau di sekolah nih satu kendala, kalau di sekolah kita bisa menegur langsung. Farelio, kamu tugasnya kenapa belum selesai? Ya Bu, udah nggak usah dulu yang lain, kamu kerjain ini di sini, diam nih kerjain gitu kan. Iya. Tapi kalau di rumah nggak bisa. Guru ada di rumah, kalian ada di rumah. Menegurnya seperti apa? Agak sulit ya. Iya. Nah, sekarang Ibu balikin deh ke kalian. Kalau Rio gimana? Kalau misalnya di rumah kayak gitu. Sekarang awal kamu belajar di rumah terus mendapatkan materi, sementara materi yang disampaikan gurunya mungkin tidak secara live ya. Hanya materi yang harus kamu baca, karena kan tidak semua anak senang membaca, ya kan? Iya, benar. Kamu gimana? Pertama agak bingung juga, kaget, terus agak susah juga sih soalnya gimana ya disuruh baca. Kadang ada yang materinya memang benar-benar sulit dipahami gitu. Misalnya teori-teori yang benar-benar ilmiah banget gitu. Kayak matematika gitu ya? Iya, kalau nggak langsung dijelasin sama gurunya susah. Karena Susah kan dipahami. kalau secara langsung aja kan masih suka bingung. Ya, apalagi ini nggak ada komunikasinya juga kurang. Betul. Itu ya kendala Bisa, Bang. tidak hanya kalian ya, semua. Iya. Kayak menurut Ibu sih ya semua lah, hampir Ya, semua teman-teman di rumah juga seluruh dunia pasti gitu ya. Ibu, Iya, pasti teman-teman semua di rumah juga begitu ya. Ibu pusing nggak sih Bu? Kayak Ibu kan ngajar juga, Ibu ngajarin anak juga, terus di lain sisi Ibu kuliah juga, itu kayak pusing nggak sih Bu buat Ibu? Ibu balikan sama kamu. Coba kira-kira kamu sebagai seorang siswa mengerjakan satu pekerjaan sebagai pelajar berat nggak kalau di rumah? Berat sih, Nah, soalnya kan kemudian ditambah lagi dengan pekerjaan rumah, kira-kira berat nggak? Seperti itulah kira-kira. Artinya, tapi gimana ya? Karena kan memang kondisinya seperti ini ya. Kondisinya satu, ibu harus mengajar. Di saat yang bersamaan, ibu punya 2 anak yang harus ibu ajarin. Karena SD ya, SD itu mau tidak mau orang tua harus berperan aktif karena harus tungguin gitu. Kadang mereka kan seringnya zoom gitu. Kalau udah tidak diperhatikan, namanya anak yang tidak terbiasa pegang HP akhirnya mereka mau ada yang harus dikerjakan. Mengerti kata-kata apa gitu kan? Pegang HP nih, kita kerjain apa ya gitu kan? Nggak hanya mendengarkan fokus ke zoom gitu kan. Kemudian itu tadi di saat yang bersamaan pula, ibu mungkin pas waktunya harus mengikuti kayak tadi itu webinar segala macam. Ya, begitu deh. bisa lebih hektik ya Bu kondisinya. Iya, begitu. Capek ya Bu ya di rumah. Pasti Capek ya. Artinya, tapi memang apa ya? Kalau orang hidup itu memang capek. iya berat. Harus terbiasa. Harus terbiasa, betul. Tepat sekali. Dibawa enjoy aja. Iya. Mau nggak mau harus ngikutin perkembangan juga, Ya, ngikutin juga.
dampak baiknya sama dampak buruknya dari pandemi ini itu apa sih kalau buat ibu sendiri? Kalau buat ibu, dampak baiknya banyak sih sebenarnya. Artinya biasanya kita meninggalkan anak dari pagi, seorang ibu ya, untuk seorang ibu, dari pagi sampai jam 3 sore kan. Anak-anak juga ada di sekolah, anak ibu ada yang dari pagi sampai jam 3 juga ada yang dari pagi sampai jam 2. Kita kan nggak bertemu. Selama itu kita nggak bertemu. Nah, semenjak pandemi ini, dari pagi sampai pagi lagi kita ada di rumah, kita bertemu. Itu positifnya. Kemudian kedekatan antara seorang ibu atau bapak ke anak itu lebih dekat karena sering melihat anak. Kemudian kalau buat ibu pribadi, ternyata anak ini kalau di rumah belajarnya seperti ini. Berarti kan itu cerminan di sekolah. Karena apapun yang kita lakukan di rumah itu cerminan di sekolah. Begitupun sebaliknya, apa yang dilakukan di sekolah itu cerminan dari rumah. Jadi ada timbal baliknya. Jadi kalau misalnya anak ibu di sekolah banyak bercanda, pas belajar di rumah pasti banyak bercanda dari rumah juga anak gitu. Jadi positifnya banyak sih sebenarnya. Kita lebih mengenal, lebih dekat dengan keluarga, terus lebih intens pertemuannya. Tapi dampak buruknya itu dia kalau kita tidak smart dalam penggunaan gadget itu. Apalagi anak-anak kecil kan kalau udah kayak ibu tadi bilang pada saat Zoom nih gurunya ngasih informasi segala macam, kalau ibunya nggak ngawasin, kita buka ini yuk. Iya. Mungkin kalian mengalami ya? Iya, dia ada notifikasi. Betul. Apalagi kalau misalnya anak SMA, kadang kan sering Zoom ya, kalau anak ibu sering Zoom tuh. Kalau sudah kameranya mati, udah bisa diperkirakan nih, pasti dia entah tiduran, entah main WA, atau segala macam, pasti kendalanya seperti itu mungkin. Kalau buat nanya nih dari pihak siswanya, kalau misalkan buat Rangga itu dampak baiknya sama buruknya apa sih kalau di pandemi? Kalau sama belajar di rumah? Kalau baiknya emang sedikit sih, tapi kalau buruknya banyak. Contohnya apa tuh buruknya? Contohnya gimana? Buruknya buruk banget, jaringannya susah, terus kuota juga terbatas. Ya, walaupun memang sudah dapat bantuan ya. Iya, apalagi kuota. memori Bu. Iya, Iya. Memang itu banyak keterkaitannya banyak antara HP-nya, kuotanya, kemudian kapasitas HP-nya juga ya sangat berpengaruh. Kamu? Kalau aku dampak baiknya itu bisa lebih dekat sama keluarga, sama bisa pekerjaan rumah bisa lebih terurus, maksudnya bisa. Artinya bisa membantu ya? Iya, bisa membantu orang tua, bisa manajemen waktu, bener banget. Nah, dampak buruknya ya sama seperti Rangga, memori HP kepenuhan, koneksi, sama kuota. Yang jelas kalau pada saat kita bertanya agak sulit gitu ya, Iya, benar. memahami suatu materi ya. Kecuali kalau lampu gitu Ya, masih bertatap muka. kayaknya dari dampak positif dan negatifnya itu untuk buat kalian menurut Ibu, buat kamu nih dampak buruk dan baik tadi kan kamu nanya sama Ibu, terus menurut kalian memang lebih nyamannya seperti apa? Di masa pandemi Iya, seperti ini gimana? mungkin kita masuk di tempat sekolah sama online school itu diselang-seling kali ya, tapi nggak setiap hari, jadi Iya. semuanya kebagian. Harapannya bisa begitu ya? Iya. Ya semoga Kalau ya. sekolah tatap muka terus pasti bosan. Sekolah di rumah terus pasti bosan. Pasti gitu. Waktu masih sekolah mintanya libur Libur ya. setahun, minta sekolah lagi. Nyesel. Iya, agak nyesel ya. Tapi memang begini kalau menurut Ibu tuh segala sesuatu itu memang harus pada tempatnya. Sama kayak sekolah. Kayak kamu minum nih. Minum kalau di rumah sama di sekolah mungkin berbeda, harus ada tempatnya. Artinya kalau di sekolah kamu pakai botol pantas ya, karena di sekolah. Tapi kalau di rumah kayaknya kurang pantas deh kalau di rumah pakai botol. Oke, gelas. Nah, sama seperti belajar. Belajar itu sepertinya tempat itu memang di sekolah. Kenapa? Karena semua fokus ada di sekolah. Semua fokus duduk, semua fokus pada satu guru yang mengajar. Tapi kalau di rumah sudah pasti ada yang lain karena tidak ada pengawasan. Iya. Ya kan? Tadi Berarti mengganggu. Nah, betul. Ada yang mengganggu, ada TV, ada segala macam. Memang menurut Ibu yang paling tepat itu adalah untuk segala sesuatu harus fokus pada tempatnya juga. Salah satunya itu ya mungkin ya. Ngomong tentang dampak baik, dampak buruk, kira-kira apa sih momen-momen yang Ibu kangenin gitu di sekolah? Jelas banyak dong kalau di sekolah. Aduh, bener banget. Momen marahin kalian. Kitanya enggak ya? Banyak sekali lah.
kita kayaknya kalau ibu di sekolah itu produktif ya. Iya. Memang kalau di rumah juga produktif, artinya produktif dalam hal pendidikan. Kita kan dalam pendidikan ya. Kita yang bahas ini mengenai pandemi ini kan artinya pembelajaran saat pandemi gitu. Kalau di sekolah itu kan enak. Kalian bisa apa ya? Yang paling itu melihat kalian bergerak, melihat kalian teriak, melihat kalian berinteraksi. Terkadang yang dulu anak-anak suka kan cewek-cewek SMP tuh karena suka berteriak-teriak, ngomong aja kayaknya Rempong ya. kalau nggak kencang tuh kayaknya bukan gue banget gitu. Tapi sekarang, kayaknya suara itu udah nggak ada ya. Kangen banget ya sama suara itu. Mungkin sama kayak kalian ya. Pada saat mengajar, mungkin si ibu ini begini itu apa kesan kamu apa? Kesan apa? Rio, kesan kamu ke guru gimana yang kamu ingat gitu, kayaknya pengen gitu, kangen gitu. Apa ya? Banyak sih guru. Salah satunya gitu. Salah satunya dulu kan masih kelas belajar kelas 7 ya. Guru masih kelas 7 ya, masih ibaratnya yang guru kelas 7 gitu. Misalnya Bu Fani. Ya, pokoknya guru-guru yang enjoy lah. Apalagi karakternya kan beda-beda. Jadi besarnya juga beda-beda ke guru. Pastinya tetap ada yang dikangenin juga kan? Ada. Sama teman-teman juga kan? Ya sama lah, ibu juga Iya. sama. Yang di kantin. Kayak diem-diem kabur dari pelajaran. Sempit banget itu kalau lagi istirahat. Ini yang sering kabur ini nih dari pelajaran. Kangen, tapi sekarang kangen ya? Nggak bisa kan? Terus kalau misalkan umpet-umpetan. kalau misalkan bosan ke bawah ke piket absenin itu Alasannya mau absen piket bu, padahal malas belajar ya? iya padahal ulangan jadi cabut. Paling seneng sih ngabsenin. Iya. Gitu. Udah gitu kena tiap kelas kan? Di sini. Apalagi ada yang ganteng juga sini. Terusnya. Itu memang kadang kan kegiatan yang kayak ekskul gitu ya. Iya. Sore walaupun misalnya kita udah, kalau kalian kan saya sampai setengah 2 nih belajar, ntar pulang balik lagi dengan sama. Ini anak nggak ada kerjaannya kayaknya berapa, tapi ternyata itu yang bikin mereka oh iya ternyata mereka tuh senang di sekolah. Kalau buat ibu sih anak-anak yang banyak ke sekolah tuh ternyata ya mereka nyaman di sekolah ini gitu tuh apa ya, penghargaan gitu. Sekolah tuh penghargaan memang. Artinya kamu dengan nyaman di sekolah aja, minimal kamu mengerjakan kegiatan-kegiatan untuk di sekolah kamu itu lebih nyaman, lebih enjoy, lebih fokus gitu ya, lebih apa, lebih semangat kan daripada nggak betah di sekolah. Energinya juga beda bu, vibes-nya. Iya, vibes-nya beda banget. Beda gitu loh, kayak contoh ibu kan guru olahraga, kita senang kocok-kocok. Kayak kalau misalkan di rumah ada gengsinya gitu gak sih? Ada gengsi kayaknya buat ngerekam terus kita senang. Belum lagi nanti diliatin orang tua, adik-adik kita. Padahal masih saudara kita, ibaratnya masih keluarga kita ya. Tapi ada rasa gengsi. Canggung. Ya, betul memang seperti itu lah. Kenyataannya memang seperti itu. Gitu. Terus kayak senam sendiri di rumah kan aneh gitu. Terus kita juga entar kita ngeliatin kita gerak-gerak sendiri. Kalau misalkan sama di sekolah gitu kan kita bareng-bareng bisa teman bisa ngajarin kita kalau kita nggak tahu. Terus bisa ngecengin teman gitu ya. Bercanda teman. Kalau di rumah ngapalin gerakannya dulu. Pusing ya, ngapain pusing gitu. Terus kalau bareng-bareng kayak otomatis lancar aja gitu. Karena memang banyak yang dilihat, ya kan? Iya. Nggak hanya cuma satu dari video itu, jadi banyak yang dilihat, terus banyak yang ngulang gitu ya. Iya. Ya, memang begitu lah. Gitu. kalau misalkan hal-hal yang dikangenin kan udah itu ada kenangan-kenangan tersendirinya gak sih? Contohnya kayak bener-bener ya ibu kangen nih sama anaknya ini soalnya dia tuh ngeselin tapi ternyata ngangenin juga gitu. Ada lah, banyak. Kadang kalau yang pernah ibu pegang ya, wali kelas kan ibu sebagai wali kelas, minimal kita tahu karakteristik anak ya. Si ini tuh sebenarnya kalau misalnya si A nih, si John ini sebenarnya kalau dia tidak diperhatikan itu dalam belajar, dia tuh akan teledor gitu. Tapi kalau diperhatikan dia tuh akan bagus hasilnya. Saya seperti itu. Gitu. Kira-kira di rumah bisa nggak ya? Orang tuanya bisa nungguin? Nah itu kadang ibu pikiran, orang tuanya bisa nungguin nggak ya? Karena orang tuanya kerja. Kayak apa dia belajarnya di rumah? Kalau ibu sendiri yang ekskul nih, anak-anak ekskul itu kan bercerewet ya, banyaknya perempuan kan, cerewet gitu. Tapi mereka itu, ya itulah hiburan ibu sebagai seorang guru itu hiburannya mereka itu. Dan hiburannya paling keren ini. Jadi si A, si B, si C kayak kalau kelas 8 yang kemarin itu kan ibu ngajar kelas 8 nih.
kelas depan yang kemarin ada si A yang dia, Bu saya nggak bisa row depan Bu, terus saya gimana, tapi dia mencoba. Itu kan buat ibu tuh penilaian yang sangat, ibu sangat menghargai anak-anak yang mau berusaha walaupun hasilnya belum sampai titik yang emang ditargetkan, tapi itu Bu, itu yang bikin terus mereka mau berusaha. Itu mungkin semua guru seperti itu. Artinya nilainya tidak bagus mungkin untuk kamu kayak bisa matematika, saya memang nggak suka matematika, tapi kamu selalu ngerjain. Salahnya belajar, tapi tetap mengerjakan tepat waktu, itu akan penghargaan besar buat guru itu. Mungkin itu yang dikangenin sama guru. Ini anak ini biasanya ngerjainnya tepat waktu, ternyata pas pandemi kok nggak tepat waktu, kenapa ya? Kayak gitu juga sama. Kan ibu tadi sempat bilang kalau misalkan dalam mengajar itu ibu harus mengetahui karakter dari siswa. Contoh kan sekarang ibu jadi wali kelas nih, muridnya juga baru, nggak dipegang sama ibu juga pas kelas 7. Caranya ibu bisa tahu karakternya, bisa kenal dekat sama siswanya itu gimana sih? Nerawang. Guys. Gimana ya? Ya kalau yang ibu alami sekarang ya mau nggak mau memang harus ada Zoom meet, harus ada. Karena kan ibu lihat anak-anaknya. Cuma ya kendalanya tadi, ya tetap aja semua ada kendalanya. Tapi tetap harus bisa diatasi. Terkadang pada saat Zoom, pada saat itu atau Zoom Meet itu mereka tidak menyalakan kamera. Padahal menyalakan kamera itu adalah event memperkenalkan diri gitu loh. Di situ momennya kita memperkenalkan diri, kita mengenal satu sama lain. Dari pada saat kita berbicara orang anak memperhatikan kelihatan. Dari saat pada saat guru menjelaskan terus anak sudah siap, sudah rapi itu kan kelihatan gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya kayak gini, paling yang ibu lakukan itu sesekali Zoom Meet, sesekali mengenalkan orang tua, berkenalan dengan orang tua. Terus kemudian nanti telepon by phone. Terus kalau misalnya kayak absen lama, bisa kelihatan tuh nih si ini, oh yang rajin absen awal tuh ini udah kelihatan tuh. Nanti yang selalu telat tuh ini itu kelihatan. Jadi alhamdulillah seorang guru itu dibekali ilmu psikologi. Kalau guru-guru pada umumnya mereka belajar mata pelajaran psikologi pendidikan itu 1 semester. Kalau ibu, karena ibu jurusan olahraga kekhususan itu bisa sampai 1 tahun belajar psikologi. Jadi seorang guru itu akan cepat mengenal siswa. Karakter siswa itu akan cepat, mereka akan lebih cepat karena sudah dibekali seperti itu. Kalau misalkan nih secara personal, menurut Rangga, Tiara sama Lia itu gimana sih cara kalian buat kenal dekat sama guru di masa pandemi? Karena kan gurunya baru ya? Kan beda-beda. Iya. Kalau saya sih ya itu tadi pakai cara Google ya, kalau misalnya setiap ada Google Meeting atau Zoom Meeting gitu. Ya kalau misalnya gurunya minta on cam, jadi kita on cam. Kan apa sih salahnya tinggal on cam doang gitu. Sekalian kita kenal satu sama lain juga, kita kangen juga kan sama teman-teman sekelas ya kan, biasanya ngobrol hahaha gitu. Ngeliat muka-muka mereka gimana sekarang. Perubahan. Pangling ya. Dari yang segini gitu ya. Tiara gimana Kalau Tiara? dari aku pribadi, selain ketemu via Zoom, Google Meeting itu biasanya save-savean sih sama nomor gurunya. Terus kalau misalnya itu gurunya lagi bikin status kayak nge-reply gitu, kayak ngobrol gitu, lama-lama pasti jadi gak canggung terus kenal deket gitu. Kalau Rangga gimana? Kalau saya sih via chatan ya. Chatan sama guru. Kadang asik aja gitu. Kamu pernah chat ibu? Ayo. Kan gak masuk tuh. Ayo. Kan bisa japri. Kalau Chris sendiri gimana Chris? Kalau aku sih, aku biasanya sama kayak Tiara, save-savean sama guru. Terus jadi kita bisa tahu gitu loh kegiatan gurunya tuh lagi ngapain sih. Iya. Gitu, kadang-kadang kalau misalkan ada yang namanya via Zoom tuh suka nanya gitu loh, kadang bukan tentang pelajaran tuh kayak, ih bapak gimana pak, kabarnya pak, terus kayak suka sokap aja gitu sendiri. Jadi Ngobrol, biar nggak biar canggung asli. juga. Iya. Cuma satu hal yang harus kalian pahami, kan setiap guru itu punya waktu tertentu untuk menanggapi chat ya. Kayak ibu nih contoh nih. Kalau misalnya sudah di luar jam pelajaran tuh biasanya ibu tinggalkan nih HP karena ibu ingin fokus ke hal yang lain ya. Artinya berarti kalian juga harus paham. Kalau misalnya biasanya nih Bu Mul itu kalau dibalas itu kalau jam sekian misalnya. Kalau udah jam segitu bisa enggak. Atau Bu Mul tuh kalau malam pasti on di Bu Mul karena pas ada yang dikerjain itu on. Kayak gitu. Itu harus kalian pahami juga karena supaya ada itu tidak ada miskomunikasi gitu ya. Misalnya pas Rangga nanya nih atau Tiara nanya, Bu,
saya mengenai matematika ini gimana ya Bu, saya belum paham. Kan guru tuh senang ya kalau ditanya ya. Iya. Ditanya gini, oh berarti ini anak serius nih. Tapi kok nggak dibalas-balas, kayaknya ibu marah deh saya nanya gini. Nah, tidak ada miskomunikasi. Tapi kalau kamu tahu, saya coba chat ntar deh, pas udah asar kayaknya ibunya udah sampai, biasanya langsung dibalas nih gitu, kayak gitu. Jadi tetap semua harus ada aturannya, kamu harus paham bahwa Iya, kadang juga kan suka nggak sabaran gitu. Ya. Baru 5 menit gak dibalas. Ini gimana sih? Kok nggak dibalas? Rese deh. Iya, kayak Itu marah masalah. kali ya, atau aku nih takut ganggu. Gak apa sih, yang penting dengan bahasa yang baik, yang sopan gitu, dan memang harus penuh dengan kesabaran. Ya, sama kayak ibu, kalau ibu ngechat dosen ya harus dengan penuh kesabaran, ya Allah sabar gitu. Kapan dibalasnya ntar seminggu kemudian, ya udah deh nggak apa-apa gitu. Yang penting dibalas. Udah dibalas, alhamdulillah dibalasnya. Kayak ada kesenangan tersendiri gitu Iya, kalau iya. dibalas. Terus habis itu apalagi kita kayak langsung ngerti gitu. Oh gini ya maksudnya, jadi kayak ada rasanya kayak lega Iya. gitu. Aku juga. Memang banyak ya. Tapi balik lagi ke masa pandemi nih, kira-kira apa sih harapan Tiara, Rangga, Risti, Bungur ke depannya tentang pendidikan? Pendidikan kita. Coba Tiara, kira-kira apa nih? Nanti ibu menyimpulkan dari kalian deh coba. Harapannya buat kedepannya itu semoga belajarnya lebih kondusif lagi, Amin. bisa masuk ke sekolah lagi. Amin. Itu paling amin sih. Iya, soalnya kalau belajar di rumah itu kadang-kadang suka nggak masuk ke otak, jadinya Stres kurang. banget. Uang jajannya juga lumayan uang jajannya. Iya, apalagi kan Uang sekarang jajan. matanya minus ya. Mata saya kan minus, nanti makin lama makin nambah iya, minusnya ya di rumah. Iya, iya. Berarti harusnya kamu jangan menggunakan HP, harus pakai laptop, media lebih besar. Iya. Atau dari HP colokan ke apa tuh, TV kan bisa. Iya bisa. Rangga gimana? Tapi saya Sama sih, ya pengen banget masuk sekolah, kangen sama teman, sama guru, terus ekskul juga nanti. Karena beraktivitas ya. Iya. Biasa ya. Oh apa ya? Udah disebutin semua sih, jadi ya bingung. Uang jajan yang jelas ya. Iya uang jajan Nah. Bu, itu kayak dompet saya menipis. Kan biasanya ngeliat kan dompetnya makin banyak. Sehari seberapa? Iya gitu, kan, terus sekarang nggak ada. kadang kalau mau beli barang kan nggak jajan nih di sekolah bawa bekal terus beli. Terus kayak nggak ada uang tapi banyak mau. Jadi kayak pusing ngeliatnya. Terus ya gitu sih. Kalau Ya, semua hampir ya, dari berarti. kira-kira tuh apa sih? Hampir semua sama ya, untuk anak-anak hampir semua sama. Kalian kali ini pasti usia kalian ini usia yang senang sama teman, senang rame-rame gitu kan. Sama lah, guru juga gitu. Guru juga punya komunitas guru sendiri yang kita bisa berdiskusi. Kadang kayak kita mengajar nih, setiap guru mengajar ke kelas. Pada saat turun tuh mereka pasti akan ngumpul nih. Tadi saya di kelas begini, anak ini begini. Oh, Bu harusnya kayak gini. Nah, jadi artinya obrolan-obrolan kita itu Bisa manfaat diskusi. gitu kan. Ya, berdiskusinya manfaat untuk oh ya berarti nanti kalau saya ke kelas lagi kalau ada si anak ini begini-gini, oh saya harus mengatasinya seperti ini. Nah, jadi ada solusinya dari yang permasalahan yang ada gitu. Memang harapan kita sih bisa tatap muka lagi, bisa bersama-sama lagi. Apalagi kan sekarang vaksin udah masuk di Indonesia. Iya. Semoga ya guys, nanti bulan Juli kita jadi masuk. masuk Amin. sekolah nggak kayak kemarin-kemarin lagi Januari masuk sekolah jadinya enggak. Enggak jadi ya. Tapi tetap artinya gini, semua bisa terwujud jika kalian termasuk ibu kita semua tetap melaksanakan protokol kesehatan. Seperti jaga jarak, menggunakan masker seperti kita. Rajin-rajin kita mandi. ya, kita pas kesini mencuci tangan, ya kan? Kemudian mengurangi kerumunan. Ini kita berkerumun bukan berkerumun ini ya, tapi karena memang kita sedang ada kegiatan gitu. Iya. Artinya Jaga jarak juga pakai protokol kesehatan kita juga. Jangan sampai kasus yang di India ke kita. Iya. Mungkin kalau kalian tahu ya. Jangan Oh sampai iya yang karantina dia Artinya mungkin karena merasa sudah Menurun. kecil, Iya. sudah menurun, akhirnya mereka teledor dengan membuka masker, melakukan kegiatan ritual yang Masya Allah ya, artinya Iya, yang sangat melanggar tidak ya, bermanfaat. itu tidak diharapkan ya betul. Nah makanya kita ini Padahal turun-turun juga angkanya naik lagi. ini DKI-nya sudah turun nih, jangan sampai kita naik lagi Iya kasihan kasusnya. tenaga kesehatannya juga. Apalagi kan sih. kalian itu kan OSIS ya, artinya Iya. kalian yang akan menginformasikan kepada teman-teman gitu ya.
bagus sih gitu dari kalian. Ayo ajak teman-temannya untuk tetap menjaga protokol kesehatan gitu, supaya kita nanti bulan Juli kita masuk. Amin. Oh iya nih Bu ya. Kan kita udah bahas nih panjang lebar. Sekarang Tiara itu mau minta nih motivasi dari Bu Mul. Gimana sih supaya kita tuh nggak bosen belajar di rumah aja gitu. Udah gitu cara belajar yang kondusif di rumah aja itu gimana caranya? Iya produktif. Yang enak gitu ya. Iya motivasinya supaya kita semangat lagi. Oke. Mungkin buat teman-teman semua juga ya. Iya. Artinya begini. Yang jelas semua itu datangnya dari diri kalian sendiri. Jadi tidak bisa kayak kamu kayak kayak kamu kehilangan pacar deh, anggap kalau sudah punya pacaran ya. Kalau pacaran nih udah punya demenan, terus dia putus misalnya gitu. Dia bisa move on-nya itu dari mana? Pasti dari dirinya sendiri ya. Walaupun temennya ayo dong move on dong, masih SMP masih pacaran mulu gitu kan. Udah kamu kan masih muda, segala macam masih bisa kegiatan. Tapi kalau diri kamu tidak menerima, ya tidak akan pernah bisa. Sama kayak gini, apalagi ini mengenai pelajaran ya, belajar kamu memang tidak hanya kalian saja yang sudah merasa bosan, sudah merasa jenuh. Ini sudah setahun ya, udah ulang tahun nih pandeminya. Kayak satu dunia Udah ulang tahun gitu ya. Kita jenuh kok si pandemi ini nggak, si corona ini nggak jenuh-jenuh ya guys. Iya. Malah tetap semangat ya. Artinya gini, masa kamu kalah dengan pandemi gitu kan? Artinya banyak yang bisa kamu lakukan selama pandemi ini. Kalian melihatlah ke bawah. Salah satu contohnya, orang-orang yang dulunya kerja, sekarang tidak kerja. Mereka ngapain kok tidak kerja di rumah? Pasti kan mereka cari sesuatu. Sekarang kayak gini nih, kayak kamu kan udah banyak melihat jualan-jualan online ya. Dulu ada nggak sih? Tidak sebanyak sekarang kan? Jarang ya sedikit. Tidak sebanyak sekarang kan? Ternyata mereka bisa dengan kondisi seperti ini, mereka bisa tetap menghasilkan uang untuk keluarga, untuk segala macam masih bisa. Kenapa kalian tidak? Nah, sekarang kalau di rumah bosan sih Bu belajarnya begini. Intinya kalau kalian main setting kalian di main setting kan semua dari sini ya. Iya. Tangan kamu bergerak juga dari sini. Kamu pengen makan juga dari sini. Hati kamu juga dari sini sebenarnya. Digerakkan. Kalau kamu otak kamu yang menggerakkan. Kalau kamu berpikir bahwa yang saya perlukan itu adalah ilmu. Masalah tempat dimanapun tempatnya, kalau memang saya butuh pasti saya akan mencari. Kayak kamu nih, lagi puasa gini nih, terus saatnya buka. Saya tuh haus, saya mau minum. Tapi di rumah nggak ada. Kamu kira-kira nyari nggak atau udah ada? Cari. Nah, seperti itulah. Jadi haus. Buatlah diri kalian haus akan ilmu. Artinya saya perlu bukan karena kewajiban kamu sudah SMP, saya hanya sekedar kewajiban, hanya sekedar menyelesaikan tugas, enggak, tapi saya perlu ini gitu. Saya perlu ilmu ini karena untuk apa? Karena saya pengen kerja di BUMN misalnya gitu. Jadi saya harus paham IPA, harus paham matematika, harus paham ini gitu. Pengen masuk UI. Itu harus jadi betul, kamu tuh jangan pemikirannya harus dipanjangkan gitu. Dan bisa jadi manfaat juga untuk orang lain. Betul, itu yang lebih utama. Ilmu yang paling utama adalah ilmu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya, dan bisa diamalkan. Jadi ya itu paling motivasi dulu dari sendiri bahwa saya perlu A, perlu B. Kamu harus buat tujuan hidup kamu dulu. Kamu tujuan SMP nih kelas 8 sekarang, kelas 9 apalagi. Saya mau masuk SMA mana gitu. Target ya. Nah, target buatlah tujuan buat target. Saya masuk 21, saya masuk 31, saya masuk ke SMA berapa gitu yang favorit misalnya. Oh, berarti saya harus kayak gini Apa harus lakukan gitu. Kalau kamu mungkin pernah belajar yang itu pohon apa tuh namanya? Apa ya jadi? Bukan faktor, kita kayak pindah. Kan kalian pernah belajar apa sih namanya mind mapping? Iya. Buatlah seperti itu. Tujuan saya misalnya goal saya mau kuliah di UI. Jadi berarti yang harus saya lakukan, yang saya lakukan Beli bukunya apa? Iya. beli apa. Biasanya kalau orang yang ibu perhatikan ya, teman-teman ibu juga sama. Mereka itu dari SMP, termasuk ibu mungkin ya, sudah pandai menulis. Jadi bukan pandai menulis dalam artian menulis dengan bahasa enggak, tapi mereka setiap itu target. Saya nanti tahun ini pengen ini gitu. Saya tahun sekian mau gini. Sadar atau tidak sadar, yang kita lakukan itu akan mengarah ke sana. Jadi misalnya kayak Tiara nih, saya tahun depan pengen punya tas yang harganya sekian. Nanti pas ke sekolah kan tas gendongnya lengkap segala macam gitu kan. Itu sadar nggak sadar, kamu itu pasti akan menabung, akan mengurangi jajan, itu kayak gitu. Tapi jadi sayang deh duitnya. Jadi belajar pun begitu, kamu pun begitu, siasatnya begitu. Buatlah mindsetting kamu untuk
memfokuskan bahwa tujuan saya sekolah di 97 itu adalah supaya saya masuk SMA-nya ini. Berarti saya harus lakukan ini. Sementara kalau sudah kamu fokus, itu artinya fokus kan? Kalau sudah kamu fokus yang tadinya menyebar, memfokus satu, otomatis yang ada di samping-samping ini akan tergeser dengan sendirinya gitu. Yang kira-kira harus kamu jalan yuk, main game yuk. Kan saya mau ke sana. Bentar aja deh, kalaupun melenceng, pasti kamu bilang, jadi bentar aja, nanti balik lagi. Nah, seperti kayak sama lah kalau dalam kehidupan itu selama kalau dalam muslim ya, ini karena lagi Ramadan juga. Selama kita seseorang itu selama dia berpegang teguh pada keimanan, pada saat dia belok itu kembalinya akan mudah. Jadi kalau orang itu tidak berpegang teguh pada keimanan, pada saat dia melenceng terus. Seperti pernah yang ibu dengar, pernah seorang ulama bilang bahwa ilmu tanpa keimanan itu nggak ada hasilnya. Iya, Sia-sia. Harta tanpa keimanan akan seperti koin, gitu kan? Jadi banyak. Jadi berarti kalau misalkan kita punya tujuan, punya keinginan, itu harus diwujudin juga ya Bu. Betul, itu harus pasti ada ada effortnya, usahanya. Ya berarti kesimpulannya kita harus punya target, kita harus fokus ke apa yang kita tuju itu. Terus kita harus mengubah mindset, memperluas pikiran kita. Semangati diri sendiri. Iya, semangati diri sendiri. Love yourself. Jangan lupa juga self reward. Ya, mencintai diri sendiri itu penting. Self-reward penting. By the way kan nanti hari ini tanggal 2 Mei kan Hari Pendidikan Nasional. Iya. Menurut Ibu, menurut kalian semua, makna dari Hari Pendidikan Nasional itu apa sih? Kalau dari saya itu makna pendidikan nasional di masa pandemi ini, pendidikan itu nggak harus lewat pembelajaran yang formal gitu, tapi bisa juga yang informal kayak misalnya karena kan pandemi ya Pak, banyak juga bakat-bakat terpendam kalian yang bisa dikeluarin gitu, yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri, terus orang lain juga bisa ngasihin konten atau apa gitu. Ya, kalau menurut saya sih belajar itu nggak harus di sekolah, karena kita menuntut ilmu bisa di mana saja dan kapan saja. Apalagi sekarang kan ada gadget kan, kalau kita kemana-mana bisa bawa gadget, bisa baca-baca. Gitu sih menurut saya. Menurut Rangga? Coba Rangga nih, Rangga dari tadi diem aja kan. Coba dong, ngomong dong. Makna hari pendidikan buat saya sama ya. Jangan, apa ya, coba biar dia ngomong. Bahwa belajar itu Gimana? simpel, gak perlu dipersulit. Buat mudah ya? Iya, dibuat mudah. Dibawa enjoy. Kalau kita rasanya malas pasti susah. Kalau kita rasanya senang nih, semangat pasti. Kalau buat Ibu sendiri nih gimana sih Bu? Yang jelas hidup itu adalah belajar. Tidak ada hidup tidak belajar. Iya. Itu intinya ya. Jadi pendidikan itu kan mengenai belajar hal apapun. Jadi menurut Ibu, makna dari pendidikan itu aja kita harus tetap belajar, karena tidak ada suatu kegiatan tanpa belajar. Silakan kamu cari, ada nggak kegiatan yang tidak harus belajar? Kayaknya nggak ada sih, karena kayak kita ke warung aja, kita kan belanja, pasti kita mikirkan, oh ini ada kembalinya, itu kan sama aja kita belajar. Belajar apa tuh? Matematika kan? Iya. Ngitung kembaliannya dicek udah bener belum. Biasanya langsung lancar, kalau ada masalah duit udah lancar kayak Iya, duit mah lancar. Hitung-hitungan. Tapi kalau rumusnya kayak, aduh pusing gitu kan. Oke, mungkin teman-teman itu ya tadi poin-poin pentingnya dari podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari, dan ingat yang nggak enak itu, rasa yang nggak enak itu bukan cuma kalian doang, tapi kita juga di Banyak sisi semua orang. Iya. Ya, Kadang satu kan dunia, sendiri, guys. Semuanya Semua sama. orang sama. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.